Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin wal hadirat, para pemirsa MRF Official Media dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita membasahi lisan-lisan kita dengan mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena tatkala kita bersyukur kepada Allah, tatkala kita mengingat nikmat-nikmat Allah, maka Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tatkala kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan tatkala kita kufur dengan nikmat Allah, maka Allah akan menambahnya dengan azab. Dan sesungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita para hadirin wal hadirat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, adalah nikmat hidayah. Tatkala di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan hidayah kepada kita, memasukkan petunjuknya ke dalam hati kita. Oleh karenanya, di antara kebahagiaan orang-orang soleh, tatkala dimasukkan ke dalam surga, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah, alladzi hadana lihada, yang telah memberikan saya petunjuk, kami hidayah, yang dimana hidayah ini tidak pernah kami rasakan sebelumnya, tidak pernah kami dapatkan sebelumnya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, yaitu nikmat, yaitu hidayah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin wal hadirat, tentu kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, nikmat keamanan, nikmat rumah yang mewah seperti tempat kami sekarang ini. Masya Allah, semoga Allah menjaga pemilik rumah ini dan memberkahi rumah ini dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat anak, nikmat istri yang soleh, nikmat keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan kita melaksanakan perintahnya, melaksanakan ketaatannya. Selawat serta taslim tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya hingga datangnya akhir zaman. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah MRF Official Media, malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu kitab, ya, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab ini membahas tentang penjelasan-penjelasan, ya, terkait adab-adab tatkala seseorang ingin mendekatkan dirinya kepada Al-Quran. Dan sesungguhnya orang yang senantiasa, seorang mukmin, tatkala dia bersama dengan Al-Quran, tatkala dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan. Oleh karenanya Allah mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, ya, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam, akan, ya, diberikan petunjuk kepada sebagian kaum. Wa yubashshiral mu'minin, dan diberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Alladzina ya'maluna shalihat, yang melakukan amalan-amalan saleh, anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala diberikan apa? Ganjaran yang begitu besar. Maka tatkala seseorang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah,
maka terlebih dahulu dirinya harus didekatkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kalamullah, adalah kalam tahur, ya, kalam yang bersih, kalam yang suci. Maka seseorang yang ingin mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu dia harus mendekatkan dirinya kepada Al-Quran. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian, ya, ternyata bukan seorang presiden, ternyata bukan orang yang memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, tapi kata Nabi SAW, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ad-dunya inna ad-dunya mal'unah mal'unun wa ma fiha illa dzikrallahi wa ma wala wa aliman wa muta'allima. Kata Nabi SAW, inna ad-dunya mal'unun, sesungguhnya dunia ini terlaknat, mal'unun wa ma fiha, dan juga orang-orang, sesuatu yang berada di dalam dunia itu juga terlaknat. Ternyata semua kita ini terlaknat para hadirin wal hadirat. Tapi illa dzikrallahi wa ma wala. Ada pengecualian, ada al-mustathnayat disebutkan dalam hadis ini. Tatkala kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma wala, dan juga melakukan amalan soleh, wa aliman, dan orang yang belajar, wa muta'allima, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Maka kata Nabi SAW, kita kembali kepada hadis yang tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, adalah yang mempelajari Al-Quran, dan setelah dia mempelajari Al-Quran, dia mengajarkan kepada manusia. Dari sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya orang yang berprofesi yang mengajarkan Al-Quran mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mungkin di pandangan manusia dia tidak memiliki manzilah apa-apa. Ya, mungkin juga gajinya nggak banyak-banyak, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki pangkat yang begitu besar, pangkat yang tinggi untuk mengajarkan ilmu itu, ya, memiliki pangkat yang tinggi dalam sebuah perusahaan misalnya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang mengajarkan Al-Quran, mereka yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Kemudian para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa, kita akan masuk ke bab yang pertama dalam kitab ini, dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya. Kitab ini ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ya. Beliau seorang Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang zuhud terhadap dunia dan orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah mengatakan, sesungguhnya orang atau makhluk di kalangan manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang ulama. Maka kita akan membahas kitab ini beberapa menit ke depan, tentang bagaimana adab-adab kita seorang muslim dalam mempelajari Al-Quran. Adapun yang tersebar di pamflet kajian kita adalah tentang keistimewaan Al-Quran Al-Karim. Tentunya Al-Quran, kalau kita ingin syarah secara bahasa, berasal dari kata qara'a yaqra'u iqra', artinya membaca, ya. Adapun secara istilah, kalamullah al-munazzal, ya, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kalam, adalah perkataan yang diturunkan kepada pertama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-muta'abbad bitilawatihi,
yang dimana tatkala kita membacanya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bernilai ibadah tatkala. Kalau kita melihat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak penulis-penulis yang hadir di muka bumi ini dan menciptakan banyak buku. Sehingga menciptakan banyak literasi kepada orang-orang yang ada di dunia ini dan tentu akan memberikan manfaat. Tapi subhanallah kalau kita melihat, mungkin kalau kita membaca buku mereka hanya kita mendapatkan ilmu saja. Ya, hanya kita mendapatkan informasi-informasi terbaru yang mungkin belum pernah kita baca, belum pernah kita dapat sebelumnya. Tapi subhanallah tatkala kita membaca Al-Quran, ada dua kita peroleh. Di antaranya adalah ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini untuk petunjuk bagi manusia, ya. Artinya ada ilmu di dalamnya yang kita dituntut untuk membacanya. Kemudian juga adalah pahala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang familiar, yang terkenal. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Sesungguhnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca ya harfan, satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, falahu bihi hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan al hasanah ya dia diganjar dengan satu pahala, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu sama dengan 10, ya. Bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Nabi SAW dalam hadis ini memberikan kita contoh bahwa orang yang membaca Al-Quran dia mendapatkan satu hurufnya, tatkala kita membacanya mendapatkan satu pahala, ya, itu 10 kebaikan, ya. Dan Nabi memberikan contoh alif lam mim. Ini huruful muqatta'ah, hanya Allah yang tahu apa maknanya. Kita biasa mendapatkan alif lam mim, alif lam ra, ha mim, qaf, ta sin mim, kaf ha ya ain sad. Ini huruful muqatta'ah yang dimana maknanya hanya Allah dan Rasulnya mengetahuinya, ya. Alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kata Nabi ini bukan digabungkan nih alif lam mim, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah. Ini pahala yang sangat luar biasa. Bagaimana lagi kalau kita ingin menghitung dalam satu halaman berapa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, huruf-huruf tersebut, begitulah pahala kita. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, tatkala kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, maka dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Karena tatkala orang hidup bersama Al-Quran, hidupnya akan mulia, hidupnya akan tenang. Man amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa melakukan amalan saleh. Al-Quran, membaca Quran adalah termasuk amalan-amalan saleh. Bahkan amalan-amalan yang luar biasa pahalanya. Min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan subhanallah sudah diberikan kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia, diberikan lagi apa? Ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala bi ahsanu ma kanu ya'malun, dengan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Baik. Kita masuk di bab yang pertama, fi atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi, tentang keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Sebagian ulama mengatakan al-hamalah, hamala dari kata hamila yahmal, wa hamalatihi adalah membawanya. Membawanya adalah dengan menghafalkannya, ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladina yatluna kitaballah, barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat,
Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan dia menginfakkan dari sebagian dari hartanya sirra wa alaniyah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, dan dia mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Liwafihim ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur, untuk ditambahkan dari pahalanya dan dari keutamaannya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha memberikan kesyukuran kepada para hambanya. Kemudian hadis dari Utsman bin Affan telah kita sebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, dan yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan tatkala dia membacanya dengan bacaan yang jelas, dia sudah paham dengan tajwid, dia sudah paham bagaimana kaidah-kaidah yang betul dalam membaca Al-Qur'an. Ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia bersama dengan malaikat yang kiramil bararah, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa huwa yatata'u fihi, dan dia berlambat-lambat, artinya tidak lancar dalam membaca Al-Qur'an, masih butuh belajar, terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, wa huwa syaqun alaihi lahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala dia belajar, dia menuntut ilmu, berusaha ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua, pahala yang kedua adalah pahala dia membaca Al-Qur'an, jadi semakin dia berusaha, maka semakin Allah menambahkan derajatnya, meninggikan derajatnya ya di dalam kehidupannya. Dan juga orang-orang yang beriman tatkala di hari akhirat dia mengatakan, Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, artinya bacakan Al-Qur'an ya, sesungguhnya dengan bacaanmu itu kamu akan naik. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu inda akhir ayatin taqra'uha, sesuai dengan yang ayat yang terakhir kamu baca. Ini subhanallah besar pahala dan gambaran yang Allah berikan kepada kita tatkala kita dekat dengan Al-Qur'an. Kemudian hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qol, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min, ini perumpamaan, alladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Mathalul utrujah, dia seperti buah utrujah, rihuha thayyib, yang dimana baunya baik, harum ya, wa ta'muha thayyib, dan juga rasanya apa? Enak ya, lezat. Artinya kadang ada makanan ada baunya dan ada rasanya. Dari jauh kita sudah bisa menentukan, oh ini pisang kepok ini, oh ini pisang susu ini, oh ini pisang muda ini. Dan tatkala kita makan, ada juga yang bisa kita rasakan, kita cicipi ya. Maka buah ini utruja, dia seperti apa? Baunya harum dan rasanya enak. Ini perumpamaan yang pertama, seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Perumpamaan yang kedua, wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan yang orang beriman yang tidak membaca Al-Qur'an, matsalut tamrah, seperti sebutir kurma. La rihalaha, tidak ada baunya, wa ta'muha hulun, akan tetapi rasanya manis. Kalau kita biasa pakai buka puasa misalnya kurma itu gak ada baunya. Kalau dari jauh gak ada kita cium sama sekali. Tapi tatkala kita makan, kita cicipi, ada rasanya manis. Ini perumpamaan orang mukmin tapi tidak membaca Al-Qur'an. Kemudian wa matsalul munafiq, permisalan ketiga, permisalan tentang orang munafik. Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang munafik tapi dia membaca Al-Qur'an. Matsalur raihanah, seperti buah raihanah. Rihuha tayyib, baunya harum, wa ta'muha murrun, akan tetapi rasanya pahit. Ini
Perumpamaan yang ketiga, orang munafik yang membaca Quran. Seperti apa? Seperti buah raihanah. Baunya baik, baunya harum, tapi rasanya pahit. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Quran. Kemudian perumpamaan orang munafik tapi tidak membaca Quran, kamathalil handhalah, seperti buah handhalah. Laisa laha rih wa ta'muha murrun. Tidak ada baunya, ya, tapi rasanya pahit. Ini perumpamaan yang terakhir, orang munafik tapi tidak membaca Al-Quran. Orang munafik, ya, banyak hadis-hadis menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Dan juga dalam Al-Quran Allah begitu banyak menyebutkan tentang orang munafik. Sepertinya dalam Al-Quran Allah mengatakan, tatkala orang munafik ingin melaksanakan salat, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Tatkala dia di salat, qamu kusala, ya. Melaksanakan salat itu dengan bermalas-malasan. Kemudian juga kata Nabi SAW, athqalus salati indal munafiqin, ada dua salat yang berat sekali, ya, berat sekali orang munafik itu lakukan. Salatul isya wa salatil fajar. Salat isya dan salat subuh. Kenapa? Salat isya dan salat subuh, kalau kita lihat jamaah masjid itu tidak banyak. Ya, paling mungkin 2 shaf, ya. 1,5 shaf. Dan orang munafik tidak memiliki semangat. Kenapa? Tidak ada manusia yang melihatnya. Tidak banyak orang yang melihatnya. Karena orang munafik kalau sholat ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung. Ya. Karena di sholat isya, kemudian di sholat fajar orang tidak banyak, maka orang munafik bermalas-malasan untuk sholat, tidak mau untuk sholat. Karena kenapa? Tidak terwujud apa yang dia inginkan. Tidak ada orang yang melihatnya. Dan tentu, ya, aksuhu, lawannya orang muslim, tentu kalau dia melaksanakan ibadah dia bersembunyi, tidak ingin ditahu. Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan al-khafi, dan menyembunyikan dirinya. Seorang mukmin suka menyembunyikan ibadahnya, tidak ingin dipublik, tidak ingin di story, tidak ingin di-share. Hanya Allah dan dia mengetahui ibadah tersebut. Orang munafik tidak. Orang munafik itu harus di-post, harus di-story, harus di-share. Supaya apa? Menambah semangat mereka untuk beribadah. Subhanallah. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, ya, melindungi kita dari sifat orang seperti itu. Kemudian hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian kaum dengan Al-Qur'annya ini. Wa yadh'u bihil akharin, dan merendahkan sebagian kelompok. Kenapa? Karena dia bersama Al-Qur'an. Tidak ada kita lihat penghafal Quran, tidak ada kita lihat orang-orang yang bersama dengan Al-Qur'an jadi pengamen, enggak ada. Minta-minta di jalan, enggak ada. Tapi mereka menjadi orang yang sukses karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kemudian dari hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an itu karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Syafi'an. Menjadi apa? Syafi' li ashabihi. Menjadi syafi'an, penolong kepada orang-orang di sekitarnya, di ashabihi. Kemudian wa an Umar an Nabi sallam la hasada illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kepada dua orang ini. Rajulun atahu Allahul Qur'an, orang-orang yang diberikan kepadanya Al-Qur'an, fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang dia melakukan amalan soleh dengan Quran itu pagi dan siangnya, malam dan siang dan malamnya. Wa rajulun atahu Allahu malan, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang dimana dia berinfak dengannya di siang dan malamnya. Maka orang ini tidak pantas untuk kita apa? Hasad dengannya. Hasad yang dibolehkan adalah hasad untuk kebaikan, iri dalam kebaikan. Itu yang dibolehkan. Tapi untuk yang lain itu tidak boleh.
Ada orang mendapatkan nikmat, kita ingin nikmat tersebut hilang darinya dan berpindah pada kita. Ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya hasad karena ada kita lihat teman kita yang Masya Allah menghafal Quran, bagus bacaannya, maka kita wajar untuk kita iri. Ini iri yang hasad yang dibolehkan oleh para ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua para hadirin wal hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bersama dengan Al-Quran, menjadikan kita orang-orang yang bersama dengan Al-Quran, dimatikan dengan Al-Quran. Karena orang-orang yang bersama dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.